Baik, sekarang kita akan melihat pair Euro USD. Kemarin ini adalah NFP hari Jumat, non-farm payroll week. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Terakhir liquidity sudah di-take di sini. Saya akan coba beri tanda. Dia sudah pernah di-take liquidity-nya di sini. Di sini juga. Jadi level liquidity sekarang adalah di sini. Relative equal low. Maksudnya apa sih sebetulnya? Orang berkata bahwa ini adalah level support yang valid dua ini, sebab dia sesudah dia mantul di sini, lalu dia akan naik lagi dan naik lagi. Jadi banyak orang yang punya opis buy di sini, di daerah sini, mungkin juga dari sini dengan stop loss di sini. Dan menurut teori support and resistance berarti ada orang yang bersedia untuk loss di area bawah sini. Dan itu bukan cuma trader di Jawa saja atau di Indonesia saja, tapi satu dunia punya stop loss di sini. Kenapa? Karena diajarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat kalau misalkan kemarin diberitahu bahwa ada level sell side di sini dan buy side di sini, lalu di atas sini, dan semuanya itu akan diambil. Berarti level ini juga akan diambil. Kapan? Kita perlu melihat hari dan juga apakah ada news release dari US dollar atau euro di dalam minggu ini. Nah, kita akan melihat kecenderungannya nanti akan turun, tetapi kapankah itu terjadi? Sangat jarang terjadi di awal minggu. Biasanya akan terjadi kemungkinan bisa lebih daripada hari Rabu. Jadi kita harus menunggu sebetulnya price action di sini. Kenapa? Kalau misalkan kita mau lihat di sini, dia tidak ada jarum sama sekali. Dia cuma body candle-nya begitu open dia langsung turun ke bawah. Ini adalah karakteristik bahwa price itu harus naik kembali karena price itu sangat tidak efektif turunnya. Dia terlalu cepat turun sehingga dia harus kembali lagi ke situ. Ini adalah daerah kosong. Seperti bagaimana? Seperti ini. Dia harus daerah kosong ini dia harus isi. Dia harus isi daerah kosong ini kalau dia untuk mau naik. Jadi dia mengisi, ngambil sell stops di sini, lalu dia akan naik ke atas. Bagaimana dengan daerah ini? Daerah ini pun nanti akan diisi nantinya. Tapi dalam hal ini ditembus langsung. Price juga tidak efektif di sini. Tapi kalau memang secara higher time frame pair ini akan menuju turun, maka ini mungkin tidak akan direvisit dalam waktu dekat. Price nggak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Jadi minimal minggu ini kemungkinan besar dia akan ke sini, ke daerah sini. Kita akan coba lihat. Ini adalah daerah kosong. Kemungkinan dia akan revisit ke sini. Lalu kita juga melihat ini ada daerah kosong. Dari sini ini sempat menjadi daerah liquidity yang kosong, tetapi price itu ngelewatin begitu aja. Kalau dia bukan akhir minggu, kemungkinan besar kalau ini hari Selasa dia akan kembali naik lagi ke atas. Sebab di sini ada daerah kosong. Berarti kalau ini ada daerah kosong, kalau kita panjangin ke sini, ya kurang lebih ya di sini ya, maka daerah ini adalah daerah yang cukup valid dengan jarak kurang lebih 30-an pips. 35 pips ya. Tetapi kita akan melihat breakdown dari sini. Ini adalah level NFP, lalu habis itu dia naik ke atas, tapi dia langsung turun ke bawah. Logikanya adalah orang-orang yang
ada orang yang meskipun sudah turun sampai ke bawah ini, dia belum lepas posisi loss-nya kalau dia buy di sini. Maka orang-orang akan menunggu sampai level itu kembali lagi ke sini untuk dia break even. Tadinya dia di sini profit, lalu dia turun, profitnya berkurang, mulai loss di sini. Loss tambah besar, besar sekali. Tetapi dia masih tetap menahan posisinya. Price itu memberikan kesempatan kepada trader-trader dan juga institusional untuk melepas posisinya dalam posisi break even. Inilah yang disebut dengan breaker, yaitu level di mana price yang penting di breakdown dengan dia. Maka kemungkinan posisi paling tinggi dia di sini. Tapi kita harus melihat kecenderungan untuk trading price action untuk minggu ini. Jadi kemungkinan dia akan mungkin seperti ini. Dia turun, lalu naik, dan kemudian mulai turun. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana, tetapi kalau teman-teman mau sell, jangan sekarang. Kita tunggu kapan dia akan break structure. Maksudnya break structure apa? Yaitu dia sudah break low, ini adalah low terakhir yang sudah di break akhirnya dengan candle ini, maka kita akan mencari sell di sini. Dan itu mungkin terjadi di daerah sini, di level-level seperti ini. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman mau sell untuk target di sini, tunggu, jangan sell hari ini, apalagi minggu ini ada juga, kalau nggak salah ada bank holiday ya di US ya, di hari Selasa. Jadi kita melihat bahwa nggak akan ada banyak trading yang terjadi di situ. Dan kita harus memilih pair-pair mana yang kurang lebih akan bisa kita tradingkan dengan sesi-sesinya. Karena kita tidak bisa trading satu harian penuh, nggak bisa. Tergantung pairnya itu apa. Pemilihan pair itu juga cukup penting karena kita berpikir bahwa wah, kalau forex ini menyediakan 24 jam untuk trading selama sehari. Sebenarnya nggak juga. Kalau kita melihat bahwa market itu pasti akan dibuka kecenderungannya dengan konsolidasi, maka kita akan melihat bahwa seperti ini ya. Kalau kita melihat ini adalah range dari liquidity sendiri. Akhirnya kadang-kadang di break atas, mengambil liquidity di atas, lalu di break ke bawah lagi, orang udah mulai frustasi. Posisi saya buy salah, sell salah. Nah, kita harus melihat, kita kalau bisa berpartisipasi di sebelah sini. Artinya apa? Di dalam trading harian itu ada jam-jam konsolidasi, ada jam-jam manipulasi, dan ada jam real move-nya. Dan itu tergantung kepada pemilihan pair yang mungkin saya akan jelaskan nanti di video-video berikutnya. Jadi pada hari ini, awal minggu ini, kalau misalkan boleh saya melihat price dan juga bisa share bahwa kemungkinan price akan turun, tetapi tidak langsung. Kalau teman-teman lihat di forexfactory.com,
Kalian akan bisa ngelihat di situ pair apa yang mempunyai news release yang biasanya akan mempengaruhi price itu untuk berjalan cepat atau berjalan menuju tujuan, atau dia ngambil liquidity atau stop loss. Dan itu terjadi di minggu ini itu dimulai, kalau untuk pair USD itu mulai hari Rabu dan hari Kamis ada. Jadi kemungkinan mungkin 2 hari itu ya. Kalau kita mau lihat real move-nya itu kemana, dia akan menciptakan liquidity untuk bisa biasa kita bilang itu liquidity trap ya. Untuk seller atau buyer itu terjebak di antara seperti ini ya, buy salah, sell salah, sehingga akhirnya ada orang-orang yang atau institusi yang diuntungkan. Bayangkan kalau misalkan ini adalah satu pair Euro USD ini yang trading adalah orang-orang satu dunia, dan satu dunia itu sudah diajar bahwa mereka menaruh stop loss-nya di sini, ini adalah level support yang valid. Maka tentulah dengan mudahnya kalau orang mau mencari uang, dia akan melihat di mana sumber uang itu berada, di manakah liquidity besar itu berada, yaitu di manakah kira-kira kebanyakan orang menaruh stop loss mereka. Mereka bersedia untuk rugi di level itu. Dan itu adalah di sini. Jadi untuk minggu ini sasarannya kemungkinan besar di sini. Begitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih, safe trading.